Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah kita lelah melaksanakan salat Idul Adha, kemudian syariat kurban dan ibadah-ibadah di hari tasyrik, maka pembahasan di malam hari ini karena masih dekat dengan suasana kurban, maka kita akan membahas satu kisah di dalam Al-Quranul Karim yang syarat dengan pelajaran dan ibrah dari pengorbanan Nabiullah Ibrahim kepada putranya Ismail alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa kisah kurban di dalam Al-Quran itu tidak begitu saja disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita kecuali melalui adanya pengorbanan. Dan ini kita bisa lihat di dalam kisah Ibrahim yang tertuang dalam surah As-Saffat ayat 100 dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Ibrahim berkurban, di mana kurban ini menjadi pengorbanan yang harus kita ambil ibrah dan pelajaran pada kehidupan kita. Baik, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan menukilkan beberapa ayat dalam surah As-Saffat dimulai dari ayat 100 sampai kisah ini selesai. Di dalam Al-Quranul Karim, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku seorang anak yang saleh. Saya kira setiap ayah menginginkan putra putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Begitulah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, karena dengan soleh dan soleha itulah mereka akan menjadi penyejuk mata-mata kita. Karena betapa banyak orang tua yang tersakiti dengan anak-anak yang tidak saleh, dengan putri-putri yang tidak saleh. Bahkan sebagian orang tua ada yang ingin anaknya mati karena durhakanya mereka kepada orang tua. Bahkan ada perkataan mereka kita dengar ketika melihat anaknya durhaka dan mengatakan, nak, kalau tahu engkau akan durhaka seperti ini, sudah kucekik kau sejak bayi supaya kau tak hidup selama ini. Itu saking jengkelnya orang tua. Bahkan ada yang menaruh dendam kepada anaknya. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah agar dianugerahi putra yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Makanya ayat selanjutnya Allah mengatakan, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami habar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran seorang anak yang kelak anak itu menjadi anak yang penyabar, anak yang memiliki akhlak yang baik. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kalimat sabar di antara ciri anak-anak yang saleh?
karena kedudukan sabar itu dalam badan ibarat kepala. Tanpa kepala badan tidak akan hidup. Kalau dalam kehidupan kita tidak sabar, sama dengan mayat berjalan. Karena sabar itulah yang menentukan kesuksesan. Dan itulah poros daripada akhlak mulia adalah kesabaran. Sejengkel apapun anak kepada orang tua, boleh jadi orang tua itu tidak mendidiknya, atau boleh jadi orang tua itu membuangnya, meletakkan di panti asuhan, atau membuangnya entah di mana kemudian diambil orang. Tapi ketika anak itu besar menjadi anak yang saleh, maka dia tetap tidak akan menaruh dendam kepada orang tuanya. Kenapa demikian? Karena perintah berbuat baik kepada orang tua itu adalah perintah Allah, bukan sistem barter. Bukan kalau orang tua baik sama saya akan baik sama orang tua. Kalau orang tua bertanggung jawab sama saya akan jaga dan rawat orang tua. Bukan begitu. Tapi perintah berbuat baik anak kepada orang tua itu adalah karena perintah Allah. Sekalipun orang tuanya jahat, tetap saya harus berbuat baik. Karena itu perintah Allah, bukan perintah orang tua. Dia akan tetap sabar dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya akan melahirkan anak yang saleh. Sekejam apapun orang tua kepada anak, dia akan tetap sabar. Dan akan tetap birrul walidain, karena dia yakin birrul walidain itu adalah perintah Allah dan akan mendapatkan pahala besar. Makanya Allah mengambil kalimat sabar, fabasyarnahu bigulamin halim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu, maksudnya Ismail, sampai pada usia yang sanggup untuk berusaha. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini menginginkan anak sedari muda. Ketika dia menikah dengan Sarah, dia menghendaki keturunan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala uji Nabi Ibrahim, berpuluh-puluh tahun tidak diberikan anugerah anak. Sampai usianya menua, kemudian istrinya pun dinyatakan mandul, sudah tidak ada harapan punya anak. Sampai pada waktunya ketika Ibrahim berada di Mesir, kemudian istrinya diculik oleh Raja Mesir yang jahat. Karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya dibebaskan dan dihadiahi seorang budak namanya Hajar. Hajar ini dulunya seorang putri raja. Kemudian kerajaannya diserang dan ditangkap, akhirnya menjadi budak. Itulah yang dihadiahkan oleh sang raja zalim kepada Sarah. Maka dibawa pulang. Singkat cerita, Sarah pun menaruh perhatian kepada Hajar. Boleh jadi kalau seandainya Hajar diberikan kepada suaminya Ibrahim, akan punya keturunan. Allah takdirkan betul. Setelah Ibrahim menikah dengan Hajar karena suruhan daripada Sarah, Hajar pun kemudian hamil dan melahirkan seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Tetapi kemudian Sarah lambat laun cemburu kepada suaminya karena terlampau sayang kepada putra pertamanya. Akhirnya setiap hari ada konflik dalam keluarga, kecemburuan yang mendalam kepada Hajar. Tentu ini semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk memisahkan keduanya dengan cara satu diletakkan di Palestina, maksudnya Sarah, dan satu diletakkan di negeri Arab. Maka dengan perintah itu tentu ada hikmah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sampai memerintahkan sejauh itu memisahkan dua istri yang tercinta Ibrahim ini. Maka Ibrahim pun kemudian melakukan perjalanan sampai ke tanah Arab. Ketika sampai kemudian di tanah Arab,
tanah itu adalah tanah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Jadi Hajar dan putranya Ismail yang masih bayi itu diletakkan di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, artinya tempat itu penuh dengan padang pasir, bebukitan, kering, kelontang, bahkan bukan hanya tidak ada pohon, tidak ada minuman, tidak ada makanan, bahkan tidak ada manusia yang berjalan di tempat itu. Dan Ibrahim meletakkan begitu saja. Tentu ini bukan kemauan Nabi Ibrahim. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kemudian Hajar menebak bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan yakin bahwa dia tidak mungkin ditelantarkan begitu saja dan pasti akan dilindungi oleh Allah, sehingga dia mengatakan kepada suaminya Ibrahim, idhab fala yudayyi'un Allah. Kalau engkau mau meninggalkan kami di sini, pergi saja pulang, pasti Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami di sini. Karena kalau sudah perintah Allah, pasti di balik perintah itu ada kebaikan. Sebagaimana dalam larangan Allah, kalau diterjang itu pasti ada keburukan. Makanya Ibrahim pulang tanpa menengok. Ketika Nabi Ibrahim kemudian sudah jauh, akhirnya berhenti menatap, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri yang ditempati Hajar dan Ismail ini menjadi negeri yang aman, banyak rezeki yang akan dilimpahkan, dan doa-doa yang luar biasa yang didoakan Ibrahim untuk tempat penempatan Hajar dan Ismail itu. Setelah kemudian Ibrahim pergi, 1-2 hari perbekalan itu habis. Disinilah kemudian Hajar mencari air untuk minum, sehingga akhirnya dia lari ke Bukit Safa, kemudian memandang ke bawah, seolah-olah ada air tetapi tidak ada air. Itulah fata morgana, tidak ada air seolah-olah ada air. Maka dia lari ke bawah, rupanya tidak mendapatkan air. Naik lagi ke Bukit Marwah sampai 7 kali putaran. Makanya kemudian menjadi syariat sa'i di dalam manasik haji dan umrah. Singkat cerita, akhirnya karena kelelahan dan khawatir dengan bayinya Ismail yang menangis, maka dia segera menemukan Ismail. Rupanya di sampingnya sudah ada malaikat Jibril. Kemudian Jibril pun mengepaskan sayapnya, menancapkan di dekat kaki Ismail. Tiba-tiba keluar air yang memuncrat dari bawah tanah ke atas. Saking senangnya kemudian Hajar ini, dia pun langsung membendung sambil kemudian mengucapkan zam zam zam. Zam itu artinya mengambil tanah kemudian menumpukan sehingga menjadi sebuah bendungan. Makanya air itu kemudian disebut Zam-Zam. Itulah sejarah kenapa munculnya air Zam-Zam. Ya. Lah karena ada air tentu ada burung. Karena burung tahu di mana letak air. Akhirnya setiap hari dikelilingi oleh burung, sehingga dari kejauhi orang-orang yang safar, terutama dari Yaman, ada sebuah kabilah namanya Jurhum melintasi tempat itu. Kebetulan mereka kekurangan air untuk minum. Maka dilihatlah kemudian ada burung yang berterbangan, menandakan di situ ada air. Akhirnya diutuslah beberapa orang dari kabilah ini untuk mendekati. Rupanya betul di situ ada genangan air dan ada 2 manusia mulia, Hajar dan juga Ismail. Akhirnya mereka pun, karena orang-orang baik, kalau seandainya mereka orang jahat, mudah saja membunuh kedua orang ini dan menguasai airnya, karena air itu sangat bermanfaat di zaman itu. Tapi karena mereka orang-orang beradab, orang-orang berakhlak, sekalipun mereka orang-orang Badui, akhirnya mereka pun ingin meminta dengan sopan dan membagi makanan kepada kedua manusia mulia ini. Terjadilah barter minuman dan makanan. Sejak itulah Hajar tidak lagi kelaparan dan putranya. Jadi setiap mereka datang, maka mereka akan bawa makanan dan mereka akan tukar dengan air. Saking seringnya seperti itu, maka suku Jurhum ini meminta izin kepada
Hajar untuk berkemah di sekitarnya. Lambat laun akhirnya semakin banyak, maka jadilah perkampungan yang disebut dengan kabilah Jurhum. Lah kabilah Jurhum ini berasal dari Yaman, bahasa mereka bahasa Arab. Ismail ini bukan orang Arab, orang Palestina. Tapi karena bergaul anak-anaknya setelah remaja, bergaul dengan anak-anak orang Arab, kecerdasan Ismail dalam berbahasa Arab menandingi anak-anak orang Arab itu sendiri. Makanya Ismail disebut Musta'arab. Dia bukan orang Arab, tapi karena fasih berbahasa Arab, maka dia dianggap Arab. Makanya para ulama mengatakan orang dianggap Arab itu bukan karena penampilan, bukan karena hidungnya mancung, orangnya tinggi, ganteng gitu ya. Tapi kalau yang keluar bahasa Jawa, maka dia bukan orang Arab, itu orang Jawa namanya. Kan banyak orang Arab yang lahir di Jawa, setelah besar satu Arab pun tak bunyi keluar, yang keluar bahasa Jawa. Maka itu bukan Arab, walaupun turunan Arab, kita katakan Anda orang Jawa. Atau mungkin dia lahir di Palembang, tak pandai bahasa Arab, bahasa Palembang dia pandai, berarti Anda bukan orang Arab, Anda orang Palembang. Kalau dia pandai bahasa Padang, Anda orang Padang ya. Tapi kalau seandainya wajahnya tidak ke Arab-Araban, peseknya ya belesek gitu ya, paling pesek sedunia, sipitnya kayak Cina, tetapi bahasa Arabnya mengalir dari lisannya, maka Anda orang Arab, walaupun bukan asli keturunan Arab. Karena Nabi Ismail disebut Musta'arab, orang Arab tapi bukan orang Arab karena pasti berbahasa Arab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lah ketika Ismail di usia 14 sampai 15 tahun, disinilah cerita dimulai. Makanya Allah mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail sudah sampai kepada usia sa'ya, sa'ya itu usia di mana anak itu sudah bisa membantu orang tuanya, sudah bisa diajak berdialog, bertukar pikiran, membantu orang tuanya. Artinya tenaganya sudah muncul, pikirannya sudah ada. Dan itu anak kebanggaan. Kalau kita punya anak usia 15 tahun umpamanya, dia sudah hafal Quran, bisa berbahasa Arab, kemudian baik sama orang tua, kita kan bangga. Usia remaja tapi sudah membanggakan orang tua. Itulah Ismail, usia-usia membanggakan orang tuanya. Di sini kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian ingin mengunjungi putranya dan juga istrinya Hajar. Berangkatlah dari Palestina setelah 15 tahun menuju tanah Arab, dan tanah itu sudah ramai dengan suku Jurhum. Setelah berjumpa dengan putranya, kemudian ngobrol, sedang bersenang-senang 15 tahun tidak jumpa, secara otomatis kerinduan Ibrahim luar biasa kepada putranya, apalagi tidak punya anak laki-laki kala itu kecuali Ismail, belum ada keturunan yang lain. Makanya kecintaan Ibrahim luar biasa. Lah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu kan dikenal sebagai Khalilur Rahman. Dia kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari 25 Nabi dan Rasul, yang dapat gelar Khalilur Rahman itu cuma 2. Pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Dua-duanya disebut Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, seandainya Allah menyuruh aku untuk mengambil kekasih, tentu Abu Bakarlah orangnya. Tapi Allah sudah menjadikan aku kekasihnya, sehingga kecintaanku hanya kepada Allah azza wa jalla. Begitu juga Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak boleh membagi kecintaan kepada siapapun kecuali kepada Allah azza wa jalla. Lah ketika dia punya anak, mulai ada benih-benih kecintaan kepada putranya. Secara otomatis
Seorang kekasih tidak boleh menduakan cinta. Namanya kekasih itu harus membulatkan cinta. Kalau sudah ada benih-benih kemudian mencintai yang lainnya, berarti bisa pudar kekasihnya. Makanya Allah menguji Ibrahim, apakah dia masih penuh full mencintai Allah, ataukah di hatinya ada yang lain yang dicintainya. Dari sinilah Allah menguji Ibrahim dengan cara mengorbankan Ismail. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, kata Ibrahim, semalam ayahmu bermimpi aku menyembelih dirimu, maka macam mana pendapatmu? Ini ujian berat, karena kita tahu bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu. Kalau seorang nabi bermimpi dan dalam mimpi itu ada perintah, berarti perintah dalam mimpi itu adalah wahyu. Karena wahyu itu turun kepada para nabi salah satunya melalui mimpi. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam terperanjat. Kenapa harus memerintahkan menyembelih Ismail? Secara tidak langsung membunuh anaknya. Tapi begitulah ujian Allah Subhanahu wa taala, ingin lihat apakah Ibrahim ini sudah terbagi kecintanya kepada Allah dan putranya Ismail. Kalau itu terjadi berarti Ibrahim tidak akan sanggup menyembelih putranya. Tapi kalau dia tidak menyembelih putranya, berarti gelal Khalilur Rahman akan dicabut. Makanya kemudian dia pun mengatakan kepada Ismail, saya, kata Ibrahim, semalam bermimpi nak, ayahmu ini menyembelih dirimu. Macam mana pendapatmu? Sebenarnya kalimat ini tidak layak diucapkan. Kalimat bagaimana pendapatmu? Kenapa? Karena sifat perintah itu tidak boleh minta pandangan. Sifat perintah itu sami'na wa ata'na, mendengar, laksanakan. Itulah sifat perintah. Lihat di militer itu, kalau sudah jenderal mengatakan bunuh, bunuh, bantai, bantai, serang, serang, pukul, pukul, kan begitu modelnya. Itu sifat perintah. Di dalam makhluk saja seperti itu. Kalau sampai kemudian perintah jenderal tidak dilaksanakan, bisa dihukum dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mimbabil aula. Tapi kenapa Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta pendapat putranya? Bukankah perintah itu tidak boleh minta pendapat? Harusnya Ibrahim langsung ambil pisau gorok putranya. Tapi dia malah mengulur waktu dan mengatakan, "Fanzur madza tara." Bagaimana pendapatmu? Ya. Ulama tafsir mengatakan Ibrahim ini bukan ingin minta pendapat, tapi Ibrahim juga ingin menguji putranya. Jadi Ibrahim ingin menguji putranya, apakah dia lulus dalam ujian atau tidak. Makanya dia meminta pendapat seperti itu untuk mengujinya. Tapi karena Ismail putra Ibrahim dan putra daripada wanita yang paling tawakal kepada Allah Azza wa Jal, Hajar, makanya dia dengan tegas mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia mengatakan, wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Subhanallah, lihat bahasa Quran. Ismail tidak mengatakan kepada ayahnya, ya abatif alma turid, wahai ayahku, lakukan apa yang kau mau. Tetapi Ismail mengatakan, if alma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan. Artinya penyembelihan itu bukan kemauan ayahnya. Kalau kemauan ayahnya pasti bahasanya if alma turid, lakukan apa yang kau kehendaki. Tapi karena ini perintah Allah, bahasanya if alma tu'mar, lakukan yang diperintahkan. Berarti bukan kemauan bapaknya, tapi diperintahkan Allah di sini. Kemudian Allah mengatakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan apa yang kau perintahkan, lakukan apa yang Allah perintahkan, karena engkau akan mendapati diriku insyaallah, jika Allah berkehendak, aku ini termasuk anak yang sabar.
Lihat bagaimana Ismail menggunakan bahasa insyaallah. Kenapa menggunakan bahasa insyaallah? Seolah-olah Ismail ingin mengatakan kepada Ibrahim, kalau penyembelihan ini adalah kehendakmu hai ayahku, dan juga kehendak Allah, lakukan. Aku akan sabar. Karena di sini ada kehendak Allah, bukan kehendak bapaknya saja. Tapi kalau penyembelihan itu hanya kehendak kamu saja, tidak ada kehendak Allah, maka aku tidak akan sabar. Makanya dia menggunakan kalimat insyaallah, jika Allah berkehendak. Jadi seolah-olah Ismail ingin mengatakan, kalau penyembelihan diriku atas kehendakmu plus kehendak Allah, aku juga siap disembelih, dan aku akan sabar dalam penyembelihan ini. Subhanallah. Inilah keteguhan Ismail alaihi salatu wassalam, sama dengan ayahnya. Kalau ini perintah Allah, lakukan. Dan harusnya seperti itu seorang mukmin. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kunci perkataan seorang mukmin, kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk menghukumi sebuah perkara, maka seorang mukmin cukup mengatakan sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami siap laksanakan. Begitulah yang ditanamkan di dalam Islam. Karena di balik perintah pasti ada kebaikan, menjauhi larangan juga ada kebaikan. Kalau melanggar pasti ada madarat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikisahkan saat Ibrahim sudah mau mengeksekusi Ismail putranya, maka Ibrahim pun kemudian membawa Ismail ke Jumratul Aqabah, tempat lempar jumrah itu di Mina. Dijauhkan dari ibundanya supaya tidak sedih dan tidak diberitahu. Tetapi setelah sampai di Jumratul Aqabah, tempat pelemparan jumrah, Nabi Ibrahim dicegat oleh syaitan, sebagaimana riwayat Imam Ibnu Huzaimah dan Baihaqi dan Imam Ibnu Hibban. Syaitan datang kepada Ibrahim, kemudian mengatakan, ya Ibrahim, atazbahu ibnataka li ajli ru'yak. Hai Ibrahim, apakah engkau akan menyembelih putramu hanya gara-gara mimpi saja? Pikir. Setan mulai datang kepada Ibrahim, ngasih was-was untuk membatalkan perintah Allah, dan mengatakan, hei Ibrahim, masa gara-gara mimpi kau percaya kau akan sembelih putramu? Lihat bagaimana setan memberikan was-was untuk supaya Ibrahim tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian Ibrahim langsung mengambil 7 butir batu seruas-ruas jari, kemudian melempar setan dengan batu itu dan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali, sehingga pelemparan ini menjadi salah satu manasik haji dalam lempar jumrah, melempar 7 kali butir itu. Kemudian sampai di jumrah wusta, sama dihadang setan, dikasih was-was seperti itu, dilempar lagi dengan 7 batu. Kemudian sampai di jumrah yang sughra, yang kecil, dihadang lagi setan, dilempar 7 kali batu juga, sampai berkata Allahu Akbar. Ibrahim lulus dari waswas syaitan. Ketika kemudian sudah menjauh daripada Jumrah Aqabah, di tempat penyembelihan, maka Ismail alaihi salatu wassalam pun kemudian siap untuk disembelih, tetapi meminta syarat kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa syaratnya? Ismail alaihi salatu wassalam meminta 3 syarat. Syarat yang pertama, Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta kepada Ismail, atau Ismail meminta kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, pertama dia minta diikat. Kenapa diikat? Sebab tidak kabur. Antum kalau nyembelih kambing tidak diikat, pasti dia kabur kan? Lihat pisau saja udah was-was dia, pasti dia akan lari memberontak. Makanya Ismail ingin betul-betul melaksanakan perintah Allah, ikat aku. Subhanallah, bagaimana dia minta diikat. Kemudian syarat yang kedua,
Ismail alaihi salatu wassalam minta supaya yang disembelih itu bukan tenggorokannya, tetapi tengkuknya di sini. Makanya hukum pancung tidak seperti menyembelih binatang. Hukum pancung itu di sini, bukan di sini. Kenapa? Karena kalau ditebas dari sini lebih mudah mati manusia. Tapi kalau binatang dari ditebas di sini baru dia cepat mati. Tapi Ismail punya alasan sendiri kenapa dia minta ditebas tengkuknya, supaya wajahnya terpendam ke tanah, sehingga ayahnya tidak bisa memandang wajahnya dan hanya melihat rambutnya saja. Sebab kalau seandainya Ibrahim memandang wajah Ismail saat menyembelih, kemudian terkenang bagaimana anak yang selama ini dinanti-nanti kelahirannya, setelah kemudian remaja tiba-tiba disembelih, timbul kasihan, bisa saja tidak jadi menyembelih. Makanya dia minta agar wajahnya tidak dipandang, supaya tidak ada timbul kasihan, sehingga membatalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Ismail minta dijauhkan, dising-singkan pakaian ayahnya, supaya satu darah yang netes dari leher Ismail tidak mengenai pakaian ayahnya Ibrahim. Sebab kalau tampak oleh ibundanya Hajar bahwa itu darah anaknya Ismail, maka akan membuat merana dan sedih sepanjang masa. Itulah tiga syarat yang diminta Ismail untuk dilaksanakan oleh ayahandanya Ibrahim saat menyembelihnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri, artinya dua-duanya siap melaksanakan perintah Allah, baik Ibrahim atau Ismail, maka Ibrahim membaringkan anaknya lantas pelipisnya. Dia baringkan anaknya, kemudian memendamkan pelipisnya ke tanah. Kemudian dia mengeluarkan pisau. Pisau ini sebagian riwayat walaupun dilemahkan, itu yang mengambil Ismail dari rumahnya, dan tali yang mengikatnya pun Ismail yang mengambilnya, padahal dia yang mau disembelih. Bagaimana itu? Persiapan untuk penyembelihan dirinya, tapi dia yang mempersiapkan segalanya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kepasrahan Ismail kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika betul-betul mengeluarkan pisau itu dan sudah ditajamkan, maka mulailah dia memperjalankan pisau itu di tengkuk Ismail. Subhanallah, terjadi mukjizat besar di sini. Pisau yang tajam itu berusaha untuk mengiris tengkuk Ismail, tapi tidak bisa. Kayak kita lihat ada pisau tumpul nyembeli leher sapi, tidak apa-apa lehernya, capek saja tangannya. Jadi pisau itu yang tadinya tajam dibuat tumpul. Siapa yang menumpulkannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ditumpulkan sehingga berkali-kali Ibrahim mengiris leher tengkuk Ismail, tidak bisa luka. Begitulah mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang telah menjadikan api yang membakar Ibrahim dingin, dia pula yang menumpulkan pisau Ibrahim saat menyembelih Ismail. Dialah yang membuat lautan terbelah dengan tongkat Nabi Musa. Dia pula yang menjadikan tumpul pisau Ibrahim saat menyembelih Ismail. Semua mukjizat Allah. Idza arada Allahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, jadi. Terjadi. Semua bisa terjadi. Tapi kesungguhan Ibrahim ketika mengiris-iris pisau di tengkuk Ismail menunjukkan apa? Ibrahim itu sudah melaksanakan perintah Allah. Betul-betul dilaksanakan, diiris lehernya. Dari sini Ibrahim sudah menyempurnakan perintahnya. Makanya Allah mengatakan, wa idzibtala Ibrahimu bikalimatin fa'atammahun. Dan Allah sudah banyak menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat Allah, maksudnya dengan perintah-perintah Allah, dan Ibrahim pun berhasil melaksanakannya, termasuk penyembelihan Ismail. Karena melihat keberhasilan yang besar dari Ibrahim
menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan, makanya Allah mengatakan wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Lalu kami panggil dia Ibrahim dari atas langit, hei Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Artinya engkau sudah melaksanakan perintahku dengan benar. Maka Allah mengatakan inna kadzalika nazzil muhsinin, sungguh demikian kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Makanya kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan inna hadza lahuwa al-bala'ul mubin. Subhanallah, Allah membuat 3 penguat. Inna, sesungguhnya, hadza, peristiwa penyembelihan ini, la, sungguh, huwa al-bala'ul mubin, sebuah ujian yang berat bagi Ibrahim. Karena tidak pernah terjadi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah untuk menyembelih putranya, kecuali Ibrahim saja. Coba bayangkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga ditinggal oleh putra-putranya. Dari Qasim meninggal di waktu bayi, Abdullah meninggal di waktu bayi. Tapi putra yang ketiga beliau Ibrahim putra Maria meninggal lagi lucu-lucunya 1 tahun 6 bulan. Itu lagi lucu-lucunya tuh. Tiba-tiba kemudian meninggal di usia Rasul sudah sepuh, mengharap anak laki-laki yang merupakan kebanggaan. Makanya kemudian menyesakkan dada Nabi sampai menangis 3 hari. Sampai Abdurrahman mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda menangis? Bukankah anda yang melarang untuk menangis saat melihat kematian? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Abdurrahman, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bifirakika ya Ibrahim la mahzunun. Hai Abdurrahman, yang namanya mata sedih itu pasti meneteskan air mata. Yang namanya kesedihan itu pasti menyesakkan dada. Perpisahanku dengan Ibrahim tidak kusangka. Inilah yang menyempitkan dadaku. Tapi ketahuilah bahwa aku tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhai Allah. Dan sesungguhnya kedua air mataku adalah air mata kasih sayangku kepada putraku Ibrahim. Nabi SAW menderita karena anaknya yang dicintainya meninggal dunia, dan itu bukan disembelih karenanya. Ia sakit kemudian meninggal. Bagaimana kita bayangkan kalau seandainya anak yang kita cintai tiba-tiba disuruh disembelih dan kita yang menyembelihnya kemudian mati di hadapan kita? Mana ada orang tua yang tega seperti itu? Tidak ada yang tega kecuali orang-orang yang mampu melakukan ujian yang berat ini, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya Allah memberikan 3 penguat di sini. Sesungguhnya dan sesungguhnya dan sesungguhnya, ini benar-benar ujian yang berat kepada Ibrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setiap kebaikan pasti ada balasan, ikhwan. Sekecil apapun kebaikan antum, pasti ada balasannya. Makanya kalau ada kebaikan di depan kita, jangan ditunda-tunda. Kalau kita bisa lakukan, lakukan. Karena di balik kebaikan yang kita lakukan itu pasti ada balasan yang besar. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan orang berbuat baik. Walaupun hanya sekedar mengambil hal-hal yang mengganggu orang berjalan di tengah jalan, ada paku, ada beling, ada lubang yang kita kubur, pasti ada kebaikan di situ. Pasti ada kebaikan. Maka Nabi Ibrahim juga sama. Ketika dia sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, datang kebaikan. Apa kebaikannya? Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu, maksudnya Ismail, dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kambing ini berasal dari surga, diambil oleh 2 malaikat, diturunkan ke dunia. Warnanya sangat putih dan bertanduk dan sangat gemuk. Ada yang mengatakan bahwa kambing itu adalah kambing yang pernah dikorbankan oleh siapa? Habil, ketika berkorban untuk mencari jodoh. Maka yang disambar halilintar oleh Allah adalah kambingnya Habil dan membiarkan korbannya Qabil.
Kambing Habil inilah yang diangkat ke sorga, kemudian diturunkan di masa Ibrahim, itulah sebagai pengganti dari penyembelihan Ismail. Maka dari sini Allah katakan wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan kisah Ibrahim, pujian Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Artinya kisah Ibrahim tidak akan lekang dimakan zaman. Sejak peristiwa itu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, kisah ini akan terkenang dan diceritakan dari masa ke masa. Karena pengorbanan yang luar biasa dari Ibrahim alaihi salatu wassalam, makanya Allah mengatakan salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Selamat sejahtera bagi Ibrahim, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguh dia termasuk hamba kami yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah peristiwa ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengganti Ismail dengan kambing, maka kebaikan terus datang kepada Ibrahim. Bukan hanya selamat putranya Ismail, kemudian diturunkan kambing dari sorga, tapi Allah juga mengatakan wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyam minas salihin, dan kami beri kabar gembira dengan kelahiran putra kedua Ibrahim. Dari Sarah kemudian lahirlah Ishak yang kelak akan menjadi seorang nabi dan termasuk dari anak-anak yang saleh. Allah tutup ayatnya wa barakna alaihi wa ala ishaqa wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin, dan kami limpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik, ada pula yang tidak berbuat baik terhadap diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah singkat Nabiullah Ibrahim dan juga kurban putranya Ismail, di sini ada hikmah besar. Bahwa terjadi pensyariatan kurban itu setelah adanya pengorbanan. Tidak mungkin terjadi kurban kecuali setelah adanya pengorbanan. Lihat bagaimana pengorbanan Ibrahim, harus merelakan anaknya yang dicintainya, tapi kemudian buahnya menjadi sebuah syariat yang diabadikan di dunia oleh semua agama dari turunan Ibrahim. Kurban ini ada di semua agama, termasuk agama Islam, agama yang dibawa Nabi SAW sejak disyariatkan kurban pada tahun kedua Hijriah sampai Rasul wafat pada tahun 11 Hijriah. Rasul tidak pernah meninggalkan kurban, tidak pernah meninggalkan kurban. Makanya sebagian para ulama fikih mengatakan bahwa orang yang berkorban itu hakikatnya dia sedang menghidupkan sunnahnya bapak kita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inilah di antara kisah dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan untuk agama kita ini? Terkadang kita ini sanggup untuk berkorban tapi tidak berkorban, sanggup untuk menolong Islam tapi tidak mau menolong Islam. Jadi hikmah kurban itu dibaliknya ada pengorbanan. Lihat bagaimana Rasul dan para sahabat mereka berkurban bukan hanya dengan harta, jiwa mereka berikan. Betapa banyak para sahabat yang mati syahid, betapa banyak para sahabat yang bangkrut, tapi bukan bangkrut begitu saja. Mereka berjual beli dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu semua uang yang mereka keluarkan balasannya surga. Maka kisah ini menjadi inspirasi bagi kita. Bukan hanya sekedar kita melaksanakan kurban untuk mengenang ihya, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim saja, tapi lebih daripada itu, kurban itu inspirasi untuk kita senantiasa berkorban demi agama kita, baik dengan jiwa kita, dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan biaya kita, dengan segala kemampuan kita. Kalau itu manfaat untuk Islam, lakukan. Karena itu bagian dari pengorbanan
hikmah daripada kurban Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira tidak lama-lama ya, karena ini juga perdana setelah kita libur. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.